sebanyak apa gelar yang kita dapatkan, tapi kalau saja kita tidak bermanfaat kepada orang lain, ya kita ini ada kurangnya gitu. Kurang dalam ilmu agama. Bahkan tidak tahu, dikatakan tidak tahu. Tidak bisa baca Quran gitu kan. Banyak yang begitu, masih banyak. Dan juga cara wudhu yang benar. Bahkan ada juga yang di daerah itu yang melenceng gara-gara tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maximus Ghazali bin Syafruddin, Esos, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, saya juga ditemani oleh kedua orang tua saya yang datang langsung dari Sulawesi. Biasanya mereka tidak pernah datang ke sini. Hati saya sangat senang gitu kan, karena perjalanan ketika dari membuat skripsi yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya, terus sempat frustasi juga, dan nggak nyangka juga saat ini sudah wisuda gitu. Sudah wisuda dan mendapatkan gelar Esos. Jadi ketika sebelum saya masuk STID, saya itu termotivasi oleh seorang tokoh dai internasional yang mengatakan bahwa menjadi seorang dai itu adalah profesi yang mulia gitu. Ditambah lagi dengan Allah menyuruh kita supaya menjadi seorang yang da'i gitu. Hendaklah di antara kalian itu ada orang yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Nah, orang-orang ini, kata Allah, mereka itu adalah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang da'i itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berdakwah gitu. Alhamdulillah, yang didapat dari kampus banyak ya. Selain pendidikan ilmiahnya, itu pelajaran-pelajaran berharga dari para dosen, juga ada hal yang lebih unik seperti cara dosen yang menanggapi kita, mengajarkan kita dengan cara yang sabar, dengan cara yang santai, memperlakukan kita layaknya seperti teman, seperti sahabat gitu. Nah, itu dah yang saya rasakan ketika di STID. Setelah itu, dosen itu selalu memotivasi kita ketika kita lagi jatuh, lagi tidak semangat, lagi futur, ingin mengerjakan tugas kuliah dan juga tugas skripsi. Itu dosen memberikan motivasi gitu, jangan berhenti. Alhamdulillah diberikan guru semacam ini. Selain itu, di STID itu kita dibimbing supaya menjadi orang yang baik itu. Bahkan siapa yang membuat pelanggaran akan dinasihatin, tidak boleh dan semacamnya. Pelajaran yang paling saya sukai di STID adalah pelajaran tentang studi dasar Islam, yang dimana mengajarkan tentang pemahaman-pemahaman, dan ketika di semester lanjutan diajarkan harokah hadama, yaitu kelompok-kelompok pemikiran sesat gitu. Jadi aliran-aliran sesat itu sangat saya sukai gitu untuk saya pelajari. Bahkan ada laporan yang saya tulis tentang salah satu aliran sesat gitu, supaya sebaiknya aliran sesat ini dihindari. Nah, itu hal yang paling saya senangin adalah harokah hadama gitu. Kampus yang ideal itu adalah kampus yang bisa mendidik dan hasil didikan itu bisa bermanfaat kepada banyak orang gitu, banyak manusia gitu. Karena saya mengutip sabda Nabi, khairun nas anfa'um linas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti apa banyaknya ilmu kita, sebanyak apa gelar yang kita dapatkan, tapi kalau saja kita tidak bermanfaat kepada orang lain, mungkin di mata orang pun ya kita ini ada kurangnya gitu. Tetapi kalau saja kita bermanfaat untuk orang lain, sampai mati pun setelah kita meninggal, itu kebaikan itu akan terus diceritakan dan abadi, bahkan ditulis dalam sejarah-sejarah begitu.
Alhamdulillah di STID termasuk yang ideal ya. Ideal dikarenakan memiliki 3 program aspek dasar itu, yaitu pendidikan asrama atau pendidikan pesantren, terus pendidikan masjid, komunitas pencinta masjid, dan di pedalaman. Nah, itu sebagai bekal bahwa seorang dai itu harus mampu menguasai bidang selain diasramakan dan juga di pendidikan, juga di organisasi, di masyarakat, dan juga di pedalaman. Ya, pentingnya guru ngaji yang dikirim ke daerah, dan termasuk juga mungkin insya Allah saya salah satunya yang akan dikirim ke daerah. Sebelum saya ke daerah, saya sudah pernah mengalami pengalaman yang diprogramkan oleh Dewan Dakwah, yaitu kafilah dakwah. Ya, meskipun tidak sampai setahun, tapi paling tidak selama sebulan itu mencicipi pengalaman dakwah di daerah gitu. Dan pentingnya seorang pengajar itu di daerah sungguh sangat-sangat penting. Dikarenakan di daerah itu banyak orang yang kurang dalam ilmu agama. Bahkan tidak tahu, dikatakan tidak tahu. Tidak bisa baca Quran gitu kan. Banyak yang begitu, masih banyak. Dan juga cara wudhu yang benar, cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, belum mereka sepenuhnya terapkan. Belum sepenuhnya mereka terapkan. Bahkan ada juga yang di daerah itu yang melenceng gara-gara tidak paham tentang ilmu agama Islam ini sendiri gitu. Maka dari sini pentingnya pengajar itu bisa membimbing mereka yang ada di pedalaman. Sukses itu tidak akan didapatkan kecuali kita melewati beberapa tahap demi tahap, proses demi proses, tangga demi tangga, langkah demi langkah gitu. Karena di dalam sebuah kesuksesan itu ada kegagalan yang pernah terjadi untuk menuju ke kesuksesan. Jika seseorang itu belum gagal, berarti dia itu belum sukses mendapatkan atau merasakan kegagalan yang dia dapat gitu. Artinya orang-orang yang hebat dahulu, bahkan para nabi pun, mereka itu penuh tantangan gitu kan, penuh cobaan gitu. Mungkin gagal mendakwakan, tetapi Allah sukseskan pahala mereka itu di akhirat gitu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian itu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Orang-orang yang demikian itulah adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya adalah Allah menyuruh kita sebisanya ada sekelompok. Artinya tidak semua juga. Artinya harus ada gitu sekelompok orang yang berdakwah gitu, yang mengajak, menyeru kepada yang baik dan menyuruh dari yang mungkar. Maka Allah memuji orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung. Ini ayat yang sangat saya favorit di dalam dakwah.